Siang Prof, siang Pak Eko, maaf terlambat. Oke, siang. Oke, Kabar. Ya oke, Prof. saudara, Bapak Ibu sekalian, Profit sebagai pembimbing dan Dr. Sheila sebagai penguji, demikian juga dengan saya. Saya masih di ketua penguji ya, intinya ya. Atau Masih lanjut. Lanjut. oke, Saudara Diki, Anda eh, udah hadir dengan bahan presentasi, Anda dikasih waktu ya sekitar 15 menit ya, Baik, Pak. agar dimanfaatkan sekali. Nanti saya rasa setelah itu Dr. Sheila dan saya lalu Pak Widodo akan memberikan tanggapannya, masukan karena ini pratesis, maka Anda mungkin akan banyak diberikan masukan-masukan dulu. Kalau udah tesis baru Anda sedikit di defense boleh, tapi kalau ini katanya Anda harus membuka lebar-lebar masukan-masukan sehingga bisa memperbaiki atau bahkan membantu meningkatkan kualitas tesis itu sendiri. Jam saya sekarang pukul 14.03, maka akan selesai presentasi jam 14.018. Gitu ya. Baik, Pak. Silakan Saudara Diki. Baik, saya izin share ya, Pak. Oke, selamat siang Bapak Pak Prof Widodo selaku pembimbing saya, juga Pak Eko dan dan Bu Sila sebagai penguji. Izinkan saya menyampaikan presentasi terkait proposal pratesis saya yang berjudul uh, analisis teknoekonomi pasokan uh, energi bidang untuk wholesale collocation AI data center. Jadi studi kasusnya di fasilitas 150 kilo megawatt di Karawang dengan menggunakan simulasi Homer untuk simulasi supply-nya. Untuk penyajian presentasi ini sendiri terdiri dari berdasarkan urutan praktesis ya, pendahuluan, penyelesaian dan metodologi penelitian, kemudian penutup. Next, untuk latar belakangnya sendiri, ini terkait dengan lonjakan kebutuhan kompetensi AI ya di dunia dan juga trilema energi data center. Nah, berdasarkan data yang saya dapat, untuk densitas rak di data center sendiri telah berubah dari kebutuhan 5 sampai 10 kilowatt hingga sekarang itu bisa lebih dari 100 kilowatt untuk kebutuhan AI ya, Pak. Dan untuk proyeksi IEA sendiri, total kebutuhan konsumsi listrik data center global itu bisa lebih dari 1000 terawatt hour untuk tahun 2026. Nah, saya juga mendapatkan data eh, dari sumber Flexential itu eh, terkait willingness to pay eh, tarif green premium dari customer dan tenan data center, yaitu lebih dari di sekitar 10%. Nah, akar persoalannya, jadi ada tekanan tiga arah secara simultan. Yang pertama, dengan lonjakan kebutuhan tersebut tetap dibutuhkan kehandalan dari supply pasokannya. Jadi LPSP sama dengan 0%, loss of uh, power supply probability-nya. Kemudian kebutuhan dengan terkait liquid cooling untuk kebutuhan rak di atas 100 kilowatt kita butuh dari liquid cooling direct to chip yang juga membutuhkan capex yang lebih besar daripada air cooling konvensional. Nah, juga target keberlanjutannya karena kebutuhan listrik yang besar juga tentunya sejalan dengan kebutuhan target net zero. Net zero juga sehingga dibutuhkan energi yang rendah karbon bahkan bebas karbon gitu. Sementara sebagai untuk operator colocation data center sendiri, selain dua dua matriks tadi yang keandalan dan keberlanjutan juga dibutuhkan keterjangkauan karena bisnis colocation sendiri berorientasi pada uh, profitability yang didapatkan dari selisih tarif sewa uh, dengan uh, dengan capex dan opex selama masa project. So, next. Nah, untuk penelitian ini sendiri
saya menggunakan untuk demand-nya sendiri, saya menggunakan beban dari AI inference. Jadi beban AI inference ini bersifat dinamis, yang mana sejauh ini beban beban untuk load AI ini sebanyak 60% di dunia itu merupakan beban AI inference yang kita kenal sebagai generation AI dan juga agentic AI. Nah, tipikalnya inference ini dia diurnal, jadi ada puncak siang yang juga tervalidasi dengan data empiris yang saya dapat dari Alibaba Cluster Trace yang Gen AI di tahun 2026. Kemudian untuk lokasi penelitian sendiri, saya pilih di Karawang, karena area Karawang sendiri merupakan salah satu area dengan pertumbuhan hyperscale data center yang lumayan tinggi di Indonesia. Dan juga eh, tersedianya lahan yang lumayan luas untuk penyediaan PLTS skala besar. Dan juga konektivitas jaringan PLN dengan supply gardu induk yang di area Karawang juga sudah matang gitu. Nah, research game sendiri yang saya temukan itu dari paper-paper yang sudah saya pelajari, eh, belum ada kerangka yang mengintegrasikan ketiga ketiga. Jadi nah, belum ada paper yang mengintegrasikan yang pertama itu, di paper itu kebanyakan bebannya masih statis, jadi ditaruh flat gitu. Jadi bukan inference yang dinamis gitu. Kemudian kebanyakan paper itu berhenti di LCOE untuk sisi supply. Dan juga paper itu ada yang sudah menerapkan apa ya, green premium ya. Cuma gabungan antara ketiga ini belum saya temukan di paper-paper yang saya baca gitu. Nah, kemudian ini lanjutan terkait kebaruannya. Jadi di penelitian ini saya kebaruan yang saya ajukan itu yaitu profil beban demand-nya data center-nya itu demand AI inference yang dinamis berdasarkan Alibaba Gen AI Cluster Trace. Kemudian menggunakan SMR Small Modular Reactor sebagai baseload hibrida. Jadi ada di skenario yang kita menggunakan SMR dan juga penerapan tarif berbasis carbon free fraction. Jadi yang diukur berdasarkan carbon free supply dari electricity-nya. Next, rumusan masalah sendiri yang pertama terkait pemodalan beban, yaitu bagaimana pemodelan dan dampak karakteristik profil AI inverse yang dinamis ini berpengaruh terhadap penentuan kapasitas atau sizing dari sistem sistem pasokan energi hibridanya untuk fasilitas 150 megawatt beban puncak di Karawang, data center Karawang. Kemudian yang kedua terkait kinerja teknoekonomi, membandingkan bagaimana keempat skenario pasokan energi. Jadi ada 4 skenario dalam mengoptimalkan LCOE dan mencapai target carbon free fraction. Kemudian juga terkait kelayakan investasi, di sini saya melakukan 2 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan dengan menggunakan tarif pasar yang per sekarang dan kemudian ditentukan apakah investasinya itu layak gitu. Dan kedua kita pendekatan B itu mencari floor price untuk tarif sewa colocation, di mana dengan tarif floor price tersebut IRR-nya masih lebih tinggi daripada WACC dan risk margin. Dan kemudian juga ada analisis dampak dari penerapan Green Reliability Premium, di mana harga sewa untuk colocation tenant itu dinaikkan 10% ketika carbon free fraction-nya telah melebihi 90%. Untuk angka 90% sendiri nanti saya bisa jelaskan di slide berikutnya. Nah, tujuan penelitiannya yaitu untuk mengakomodir dari rumusan masalah tadi. Yang pertama, menganalisis dampak fluktuasi beban dinamis AI inference
terhadap sizing, kemudian juga mengevaluasi dan membandingkan uh, teknoekonomi ya untuk 4 skenario. Yang ketiga yaitu menilai kelayakan investasi dan penentuan tarif minimum serta dampak green reliability premium terhadap profitabilitas ke colocation data centernya. Next, berikut ruang lingkup dan asumsi kuncinya. Yang pertama, lokasi dan metodologinya di Karawang, Jawa Barat. Jadi ini digunakan sebagai dasar untuk penentuan data iradiasi matahari. Kemudian juga kapasitas fasilitasnya itu kita tentukan IT load itu di 120 MW dengan PUI liquid cooling facility itu di 1,25, sehingga total beban kapasitas puncak desain kapasitas puncak itu di data beban kapasitas puncak data center itu di 150 MW. Namun dengan puncak aktualnya itu di 127,5 setelah saya baca referensi terkait peak utilization factor dari data center. Kemudian bebannya itu dibatasi beban AI inference yang disintesis dari data real aktual Alibaba Cluster Trace 2026 Gen AI. Untuk skenario-nya yaitu ada 4. Yang pertama grid only sebagai baseline, kemudian grid plus PV, kemudian SMR plus battery energy storage, kemudian juga SMR plus PV plus battery. Kemudian ada zero export, kemudian pemodelan SMR menggunakan custom generator Homer karena tidak ada model SMR di Homer. Kemudian juga ada LPSP 92%, kemudian fokus ke ekonomi dan energi. Next. Punya pustaka, mungkin ini dasar penetapan harga. Ada penetapan harganya itu ada yang berdasarkan space base, power base, energy base. Untuk data center colocation dengan skala besar sendiri berdasarkan energy base. Untuk penelitian ini juga ditambahkan green reliability premium. Ini terkait AI training dan AI inference. Biar agak cepat. Metrik teknoekonominya yaitu NPC, LCOI, dan CFF. Kemudian penentuan 90% itu berdasarkan data yang saya dapat karena ada cost cliff di rentang 95-100% di sisi penyediaan energi terbarukannya. Jadi 90% ini berdasarkan literatur itu adalah sweet spot-nya. Kemudian ini state of the art penelitian. Ada dari yang saya pelajari itu ada pendekatan yang menggunakan software centric. Jadi terkait mode lock shifting, demand response, dan game theory. Nah, ini agak sulit diterapkan di data center colocation karena beban data center colocation itu ditentukan sepenuhnya oleh tenan, jadi bukan oleh pemilik colocation. Dan juga pendekatan hardware centric yaitu menggunakan arsitektur microgrid. Ini umumnya masih menggunakan beban flat load untuk data centernya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, integrasi simultan 3 aspek ini merupakan kebaruan atau novelty dari penelitian ini. Jadi profil beban AI inference, kemudian SMR sebagai baseload hibrida, dan juga tarif berbasis carbon free fraction. Untuk metodologi penelitian sendiri, dimulai dari pengumpulan data, kemudian sintesis profil beban AI inference, kemudian simulasi 4 skenario dengan Homer Pro, kemudian kita ekstrak LCOI dan CFF dari keluaran Homer Pro. Jadi kita dapatkan ketika CFF-nya lebih kecil daripada 10%, jadi kita gunakan base rate untuk penentuan cash flow-nya. Dan juga ketika lebih besar dari 90%, kita gunakan base rate plus 10% green premium. Dari sana kita tentukan dengan menggunakan model finansial itu, yang ada pendekatan A dan B, kita tentukan revenue dan juga profit kelayakan dari bisnis data center tersebut. Dan kemudian juga ada analisis sensitivitas dan kesimpulan. Next, variable top-nya yaitu nameplate kapasitas data centernya, kemudian profil bebannya, juga maksimum kapasitas untuk PV-nya karena dibatasi oleh lahan, kemudian SMR yang digunakan yaitu Karem, dan juga lokasinya di Karawang.
Kemudian variabel bebasnya yaitu konfigurasi arsitektur 4 skenario ini yang harus dioptimasi oleh Homer. Kemudian variabel terikatnya yaitu yang hasil dari dua tersebut yaitu LNPC, SOI, kemudian CFF berdasarkan hasil simulasi Homer, kemudian struktur tarif, base rent dan green premium, dan juga max profit. Nah, kemudian next. Berikut merupakan metode sintesis profil bebannya. Ini saya ekstraksi dari Alibaba Custom Trace, kemudian dilakukan moving average, kemudian normalisasi, kemudian diproyeksikan ke 120 megawatt berdasarkan pola pola yang didapat dan data, kemudian dikonversi dengan PWI 1,25 dan di resampling untuk 1 tahun 8.760 jam. Data Alibaba ini sendiri sebenarnya terdiri dari 157.417 baris, kemudian diagregasi jadi 100.441 titik, di mana ini merupakan 1 menit, data itu per menit, dan juga untuk 143 rack atau pot istilahnya di Alibaba. Kemudian kita lakukan pembersihan data, normalisasi, proyeksi PWI, dan desampling. Jadi uh, bentuk datanya nanti seperti ini untuk per tahun, jadi untuk harian, untuk tahunan. Kemudian berikut topologi sistemnya. Next mungkin 15 menit. Berikut merupakan konfigurasinya. Fitur sistemnya yaitu baseline di grid only, kemudian grid PV, kemudian SMR plus baterai, kemudian SMR plus PV plus baterai. Jadi kapasitas grid PV SMR biasanya ini dioptimasi oleh Homer, jadi tidak tentukan di depan gitu. Kemudian skenario 3 dan 4 ini yang berbasis off grid SMR ditargetkan mendapatkan CF lebih dari 90% sehingga menjadi kandidat green premium. Ini merupakan analisis profitabilitas bisnisnya. Jadi yang pertama yang pendekatan A yang menggunakan tarif pasar sehingga didapatkan IRR dan NPV untuk menentukan kelayakan dari 4 skenario tersebut. Kemudian pendekatan B kita tentukan IRR target dengan asumsi WACC 10%, asumsi WACC 10% dan risk premium itu 2,46%. Jadi kita dapatkan tarif minimum di mana IRR target ini lebih besar daripada WACC plus risk premium tersebut. Jadi kita dapatkan floor price. Nextnya demikian kontribusinya yang diharapkan yaitu identifikasi konfigurasi yang mencapai CFS 90% sekaligus memenuhi syarat dari Alibi Premium 10% dan juga diharapkan ada manfaat bagi investor dan operator data center dan pembuat kebijakan energi. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Saudara Diki. Saya langsung aja ya. Silakan Pak. Dr. Sheila memberikan tanggapannya. Ya, selamat sore. Terima kasih Pak Eko, Prof. Widodo, Pak Diki. Pertama mungkin presentasinya ya. Presentasinya dibantu sama Claude ya. Yap, Oke. bantu. Ini perlu Agak. di-acknowledge ya. Yap. Template-nya soalnya khas banget punyanya Claude. Betul. Oke. Jadi di-acknowledge ya lokasinya bebas di depan atau di belakang, tapi harus ada ya. Oke, Bu Sila. Kemudian kalau dari konten ya, topik ini memang lagi hot gitu, lagi banyak ya hibah tentang penyediaan energi, lalu sustainability, data center nih juga lagi banyak gitu. Jadi secara topik memang sangat relevan ya untuk saat ini. Beberapa hal yang mau saya tanya ya Pak, kan tadi profil bebannya dipakai adalah beban AI inference. Betul.
Padahal atau ada dua jenis, yang satu beban untuk training, satu lagi yang AI inference ini kan ya. Nah itu eh, apakah data center itu normal hanya running satu jenis beban, atau sebenarnya realnya mereka punya dua-duanya gitu? Normal Bu Sila, karena sejauh ini untuk training facilities itu sendiri belum ada yang di Indonesia. Karena full di luar. Contohnya di Amerika atau Cina gitu ya. Yang di Kerawang ini sudah ada atau baru mau dibuat? Uh, untuk realnya sendiri sebenarnya di kita lagi proses pembangunan Bu Sila. Oke, berarti masih proses pembangunan. Kemudian memang hanya akan ada beban yang inference saja gitu ya? Betul Bu. Oke, berarti ini masuk sebentar. Kalau di batasannya sudah di-declare kan ya? Sudah Bu. Oke. Yang kedua itu istilah beban dinamisnya ya Pak Diki ya. Nah kalau pengertian saya, kalau ada kata dinamis berarti kan dia berubah-ubah sepanjang waktu gitu ya. Nah, sedangkan kalau di Homer kan ya ada variabilitas aja lah yang mencoba untuk mewakili dynamic propertiesnya gitu ya. Tapi kan yang kita input kan dia ya sebenarnya ya patternnya itu gitu. Betul. Nah ya mungkin jadi agak bingung ya orang kalau lihat kata dynamic load ini gitu. Nah, mungkin nanti bisa dicek lagi, dipastikan bahwa istilah itu akurat lah atau bisa digunakan di case ini gitu. Baik. Nah, itu tentang istilah ataupun definisinya ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah tadi soal beban ya. Yang berikutnya masih tentang beban, itu kan tadi dijelaskan prosesnya bahwa ini ngambil dari load profile-nya yang Alibaba ya. Betul Bu. Nah itu tadi penarikannya supaya ini jadi buat yang Kerawang itu dikalikan skala tertentu. Betul Bu, betul. Angkanya berapa ya dan dari mana ya? Tadi kalau nggak salah berapa 0, berapa gitu Iya. ya? Jadi data yang dari Alibaba itu lebih ke pola kenaikan, pola naik turun bebannya aja Bu Sila. Patternnya aja gitu. Patternnya aja. Terus Itu nanti dinormalisasi dan di set titik bawah dan titik atasnya Bu. Jadi titik bawahnya itu kita berdasarkan yang saya baca itu idle consumption server itu di 35% Bu. Oke. Betul. Jadi terus kemudian ada peak utilization factor-nya itu untuk data center colocation itu di 85%. Ini Jadi 85% dari total beban IT load facility Bu. IT load-nya beban total facility gitu Bu. beban total load Facility. total dari fasilitinya Betul. gitu. Terus lanjutnya setelah itu? Nah, dari sana ditentukan tuh Bu, nilai rasionya. Jadi misalkan nih, kalau polanya itu misalkan yang paling tinggi itu anggaplah 2,37. Terus paling rendah misalkan 1,2. Nah, 1,2 ini kita anggap di 35% tadi Bu. Oke. Nah, di 2,37 tadi kita anggap di 85% gitu Bu. Nanti polanya itu untuk setiap jam itu kita sintesis ke nilai tadi Bu. Berarti sebentar. Kalau misalnya 1,2, 3,5, 2,3 dianggap 85. Betul. Padahal kan udah ada rentang fix antara 35 sama 85 gitu ya. Betul. Jadi misalnya Bapak punya titik bawah,
itu 35%. Ya udah 85%-nya tinggal rasionya aja dapat Betul, puncaknya gitu kan ya. betul, betul, Nah Bu. itu sebenarnya prosesnya jadi realnya atau sebenarnya seperti apa gitu ya. Kalau tadi kan kayak ada 2 titik padahal cukup 1 dirasiokan udah dapat titik lain gitu. Nah itu gimana ya Pak Diki ya? Saat saya kurang paham kayaknya. Jadi misalnya Jelas. patternnya kan udah ada ya, patternnya udah Oke, ada nih. itu udah ada. 1 raw data itu. Terus Betul. diagregasi, oke lah raw datanya per 1 menit. Baru datanya per 1 menit, Bu. Tapi nanti untuk per jamnya saya jumlahkan yang di 60 itu saya bagi di Dikali. minnya, Bu. Batch-nya. Jadi yang sebentar. Agregasinya ini kan ada juga yang mengagregasi ya udah di trace row 1 sampai row 60 itu kan 1 menit gitu ya. Nah itu Betul. kan sebenarnya kalau konsumsi kan tinggal ditambah aja. Berarti second pertama dia konsumsi 1 kW, second kedua dia konsumsi 1,1 kW, second ketiga dan seterusnya. Berarti total dalam semenit dia ya disam aja gitu kan. Berarti konsumsi total selama 1 menit adalah penjumlahan 60 row yang unitnya per second gitu. Iya. Nah kalau ini seperti itu atau bagaimana? Jadi datanya itu kan ada data dalam 1 jam itu ada datanya itu per menit, Bu. Jadi ada 60 data. 1 jam 60 Sebenarnya 57 data. data sih, Bu. Ada 57 data kurang lebih. Oke. Nah, jadi dari 57 data itu nanti saya rata-ratakan, Bu. Saya ambil 57. Ya. 1 jam ada entry-nya 57. 57. Jadi dalam 1 jam ada isi 57 Betul. entryan data. 57 Jadi, entry dari 143 rack kayak pot Oke. gitu, Bu Sheila. Berarti dikalikan lagi lah karena tiap rack Dikalikan ini lagi, nggak betul. sama persis Nggak sama, kan ya? betul. Oke. Jadi dikalikan 143 rack. Tapi berarti 50 data ini anggaplah ada 60 ya. Berarti dia tiap second ngelaporin tiap second lah kurang lebih. Tiap menit, Bu, tiap menit dia ada datanya. Oh, menit. Oke, Ya. 1 jam terus dapat 60 menit lah, 60 entryan gitu ya. Betul. Oh, itu bukan di jumlah tapi di rata-rata. Iya, di rata-rata. Kalau ada jumlah soalnya ada nilai-nilai yang jadi jumlah server yang melapor itu nggak persis 143, Bu. Jadi berubah-ubah di setiap Berarti menit itu. bukannya harusnya yang menit diagregasi jadi jam, lalu baru di rata-rata untuk berapa yang lapor gitu. Menit diagregasi jadi jam, kemudian di Misalnya, rata-rata. ya ada 140 yang ngelapor. Ya udah, saya bagi nih. Kan tadi dikali jadi masing-masing server udah diagregasi. Misalnya server A produksi konsum 10, terus 11, 12 gitu kan ya. Udah diagregasi tapi ya, jadi data jam nih. Ditambahin semua, dibagi yang lapor berapa? 140, dibagi 140. Berarti itu min konsumsi 140, dianggap 143 kan, 143 rack yang ada di facility gitu. Nah makanya saya tadi confirm aja di rata-ratanya. Kalau dari penjelasan Pak Diki barusan, kayaknya rata-ratanya malah di awal gitu, bukan agregasi dulu baru di rata-rata untuk semua yang lapor. Oh iya. Rata-ratanya. Nah itu soalnya kalau di rata-rata dulu jadi bukan agregasi 1 jam ya, jadi jatuhnya ya. Oh, oke. Coba cek lagi sih, Bu, kayak di itu mungkin di semua pertanyaan saya ini muncul sebenarnya karena di buku proposalnya itu minim informasi sih Pak Diki soal load profile ini ya. Justru yang barusan yang grafik indah ini
baru nongol di sini nih. Di versi yang saya punya ya itu nggak ada muncul gitu. Munculnya udah jadi untuk sehari. Nah itu ada tuh saya polanya gitu. Tapi step by step dari mana sih dapet si pola gambar berapa ini? Gambar 32. Oh, Gambar 32 ini sama sekali atau minim lah ya, minim gitu oke. di sini. Oke. Nah Baik, Bu ini Sila. padahal jantungnya nanti Homer kan ya. Betul, Bu Nah Sila. jantungnya Homer kan ya mungkin mulainya lah ya. Kalau jantungnya kayaknya serem banget. Mulainya kan dari sini gitu. Nah nanti kalau ininya kurang sesuai dengan realnya ya jatuh ke belakangnya jadi bukan solusi yang sesuai ya gitu. Jadi mungkin perlu ditambah ya Pak ya penjelasan step by stepnya, termasuk juga Baik. contoh perhitungannya gitu ya. Misalnya Oke. agregasi, oh ini loh aslinya saya agregasi jadi begini, lalu saya hitung meannya jadinya sekian gitu ya. Nah itu nanti jauh lebih clear ya dari untuk load profile-nya. Baik. Baik, Bu Sila. Mantap. Kemudian tadi ya load profile dari Alibaba ditarik ke yang Karawang ya. Yang berikutnya tuh tentang green premiumnya ya Pak. Tadi tuh menarik juga karena saya bukan orang data center ya. Tadi ada yang 10% itu dari data riset lain ya. Bahwa Dari laporan flex laporan, sense oke. laporan gitu, Bu Sila. Yang sini ya, bentar ya. Ya Yang yang Flexial. yang atas ya. Iya. Juga yang mana tadi? 10% tadi ya. Iya. Yang ini Flexial yang Ya. Bu Sila. Ini itu bersedia membayar ekstra 10% dari tarif sewa normal gitu ya. Betul, Bu. Maksudnya ya. Betul, Bu. Oke. Berarti dari sini diambillah angka 10% ini. Oh, ini jadi skenarionya gitu kan ya tadi ya 90% CFF, 10% green premium ya. Betul, Bu. Oke. CFF ini berapa yang dari renewable berarti? Atau Betul. SMR-nya dianggap non fosil juga ya SMR-nya ya? Iya, betul. SMR dianggap non Oke. fosil, Bu. Fosil. Oke. Nah, sebenarnya idenya bagus gitu ya, menarik. Paling yang saya minta ditambah ya penjelasan green premiumnya tuh sangat sedikit ya Pak ya. Di bab 2 itu di state of the art yang tabel itu juga banyak tuh jadi udah bagus. Tapi mainly tentang pemodelan sistem energinya gitu. Justru Oke. tentang finance-nya gitu ya atau green premium ini di data center itu belum saya lihat sih di situ ya. Nah itu perlu ditambah untuk Di nanti di jadi SOTA ya, Bu. di Tabel SOTA. SOTA. Oke. Ya atau di tabel SOTA perlu terus mungkin di bab 2 awal ya untuk mungkin jadi pembacanya tahu oh yang udah pernah diterapin seperti apa sih gitu ya. Nanti jadi pembuka tuh waktu baca bab 4-nya gitu, yang analisis Bapak. Tuh mungkin yang terakhir ya. Yang terakhir. Maaf, mau tanya Bu Sila. Ya, Izin tanya, Bu. Kalau misalkan ini sebenarnya penerapan green premium saya belum dapat referensinya sebenarnya, Bu. Oh sama sekali belum Ya, ada. belum dapat saya referensinya. Kalau misalkan Oke. seperti itu gimana ya, Bu ya? Kalau nanti di SOTA-nya. Mungkin bisa nanti mungkin dengan diskusi dengan Profit ya, apakah boleh dari industri yang lain gitu. Kemudian coba saya scroll dulu khawatirnya. Oh ya tadi di bawah yang terakhir itu Bapak ada sebut tuh di bab 3 akan ada sensitivity gitu, sensitivity analysis. Nah tapi saya coba cari sepertinya belum dijabarkan detailnya ya, mau parameternya apa gitu, apa udah ada rencana ya Pak Diki ya? Oh, rencananya sih lebih ke misalkan di WACC sih, Bu, mungkin.
salah satunya. Oke. Mungkin ada saran Bu Sila? ACC-nya diganti-ganti berarti ya. Iya. Atau mungkin ada sarannya Bu ya, Bu Sila? Saran apa ya? Kalau harga agak susah juga ya. Paling harga ini ada PV-nya kan ya? Ada ya skenario yang ada PV Bu. Mungkin harga-harga PV atau misalnya kalau SMR agak susah karena SMR kan sebenarnya masih ya relatif baru gitu ya. Data itu juga sebenarnya jadi pertanyaan sih, SMR diterapkan untuk data center tuh sebagai teknologi yang cukup baru gitu ya, setidaknya di Indonesia. Nah, itu seperti apa gitu. Karena komersial kan belum ada ya di Indonesia ya SMR ya. Belum ada Bu. Iya. Itu juga tadi jadi salah satu concern sih misalnya, tapi ini mungkin jadi di luar, kalau di batasan dibilang kita nggak mau bahas kebijakan apakah mungkin dipasang gitu ya dengan aturan di Indonesia, ya di batasan clear aja dibilang kami nggak akan analisis regulasi lah gitu istilahnya ya. Kalau sensitivity baru kepikirnya sih mungkin PV ya, atau mungkin SMR-nya ada tipe-tipe tertentu, jenis-jenis tertentu misalnya. Nah, sebenarnya kalau diskusi dengan Pak Hasbi ya, Pak Hasbi itu ya. ada beberapa jenis SMR yang TRL-nya udah lebih dari 7 kan Bu. Iya, Jadi ada Karem, ada NoScale gitu-gitu. Mungkin itu bisa juga kali ya Bu ya. bisa Karena jadi. mungkin ukuran modulnya juga beda-beda kan ya. Dan capex-nya juga beda-beda sih Bu. Gitu. Oh ya, ya bisa sih masuk jadi ini ya. Tapi mungkin jatuhnya jadi lebih ke tekno ya, karena pilihan teknologi yang berbeda, harganya berubah gitu kan capexnya. Nah, tapi kalau mau yang sisi ekonominya aja ya, mungkin selain tadi ya CC-nya bisa pilih harga-harga lain gitu ya, yang mau saya kalau PV cenderung drop atau ada baterai juga kan ya. Ada Bu Nah, Sila. kalau baterai misalnya cenderung turun gitu. Ada banyak opsi sih Pak. Mungkin nanti dipilih aja yang memungkinkan ya untuk waktu dan cocok untuk ngelengkapin analisis yang udah ada di base-nya. Ya ini buat ningkatin keyakinan atau menambah kedalaman analisisnya, bisa tambah sensitivity-nya lebih ke sisi mana nih gitu. Baik. Itu sih. Enak, Dari Bu Sila. saya itu saja Pak Diki, mudah-mudahan lancar ya dan bisa selesai on time. Amin. Terima kasih Prof. Widodo, Pak Eko, silakan. Oke. Baik, terima kasih Bu Sheila. Saya sekarang gantian memberikan tanggapan. Saudara Diki, Ya, Pak Eko. iya, jadi jadi gini, load profile tadi yang Bu Sheila katakan ya. Anda mencoba memasukkan kata AI, tapi AI bebannya apa tadi istilahnya namanya? Inference. 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 Nah, jadi inference itu udah ada definisinya toh. Ada. Inference adalah, sedangkan di Homer itu hanya per jam. Oke, jadi kalau nanti orang ngelihat, Homer bisa nih pakai inference yang datanya mungkin tadi per detik, per menit dan sebagainya, walaupun akhirnya nanti Anda berupayakan ke jam, itu akan salah kaprah nanti itu orang memahaminya. Karena inference tadi itu udah di kepala orang udah kebayang, oh datanya sangat dinamik, mungkin per menit gitu ya. Tapi Anda pakai sesuatu software yang memang tidak ditujukan buat itu. Nah, itu problematik tuh. Ibu, itu yang maksud saya ya. Itu problematik. Karena nanti Anda akan diserang di situ secara akademik. Gimana Anda bisa ngambil data yang tadi yang saya katakan, per detik atau per menit sebagainya, lalu Anda rata-rata kan menjadi per jam. Nah, di situ sebenarnya letak yang tadi saya
agak gemes-gemes dikit itu. Kalau mau Anda pakai software jangan Homer kalau emang mencari diskusikan tadi power quality ya, misalkan transient. Anda pakai Singkal yang udah ada di lab kita juga. Nah, itu bisa dipakai. Kata kata itu tadi cocok dengan software yang digunakan. Gitu ya. Jadi jangan sampai nih ada dua kata yang sebenarnya karakternya berbeda. Karena tadi Homer tidak membutuhkan data kayak gitu dan Homer tidak bisa menjawab itu. Gitu ya. Jadi kayak dipaksakan nanti. Nah, kalau mau istilah itu dihapus aja, ya memang tidak bertujuan ke sana kok kita kan gitu. Apalagi tadi perubahan beban yang sangat dynamic. Jadi boleh bilang dynamicnya kata inference tadi dengan dynamic Homer tuh berbeda jauh. Dynamic Homer tuh per jam. Nah, kalau dia per menit tentu nggak bisa dimasukkan. Karena tadi ada proses dari data yang per menit tadi menjadi per jam. Itu orang banyak nyerang itu bisa tuh. Lemah tuh Anda kalau udah gitu. Ya, lemah nanti. Lemah ntar kalau masuk paper, kalau di tesis enggak jadi gitu masalah, tapi ketika di paper itu Anda akan dikejar. Jadi saya usul jangan pakai itu. Jangan pakai kata itu untuk dihomerkan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, mungkin istilah itu diganti. Dynamic hourly misalkan gitu. Oke lah mungkin. Tapi kata-kata tadi, inference itu jangan dipakai. Oke. Karena udah totally different tuh nanti. Kecuali Anda pakai software yang Singkal. Itu mungkin bisa tuh. Itu tulisannya kayak gimana Pak Eko? Maaf, saya belum pengen tahu Sincal, dikit. Sincal. Sincal. Ya, Sincal dari Siemens, produk baru Siemens itu bosnya Bu Sheila itu. Ada pelatihannya dari Siemens langsung, Anda bisa belajar di situ. Nanti Anda cepat kalau pakai Bosnya software. nggak ngerti pakainya. Nah, tapi itu sangat memang buat itu. Oke. Buat itu. Itu terkait yang load yang bursty itu ya Pak Ya, Eko. betul, bursty atau yang transient, nah gitu-gitu. Jangan kayak gitu-gitu tuh tanda kutip haram masuk ke Homer. Itu bukan tempatnya, itu tempatnya di software yang lain. Kalau Nah, ditambahkan di batasan itu gimana Pak Eko? di ba- Ditambahkan di batasan ya artinya penelitian. artinya lebih baik itu memang kata-kata itu tidak ada di dalam tesis ini. Kalau kita mau pakai Homer ya. Karena kan tujuannya kan tadi lebih kepada keekonomian, bukan mau lihat power quality-nya. Power quality Homer nggak bisa jawab. Ya, Oke, stability-nya ya. itu Homer nggak bisa jawab. Homer tuh keekonomian yang cukup detail. Itu Homer cocok. Atau analisis per jam, itu cocok. Nah, Oke. jadi itu eh, memang beda alam, beda alam. Jadi orang akan sangat bertanya nanti di situ. Ya, bukan peruntukannya. Kecuali tadi Anda langsung belajar Singkal dari Siemens, nah Anda bisa masukin itu. Homer untuk keekonomian, tapi untuk power quality, stability, transient, nah itu boleh pakai Anda pakai. Berarti jadi agak luas nih, agak gemuk nanti Anda nih. Anda harus batasi juga, justru tesisnya yang dibatasi. Tesisnya jangan harus justru dibatasi. Gitu ya. Oke, itu terserah nanti Anda diskusikan. Ya, tapi memang seperti itu. Yang kedua, problematik kedua SMR. Anda bilang tadi di representasi pakai fosil ya? Atau Iya. Atau Di pakai model apa? generator Pak Generator. Eko. Nanti ini bisa salah kaprah juga. Saya bisa loh data center pakai SMR. Akhirnya semua orang pakai SMR semua. Dengan menyatakan bahwa SMR bisa dimodelkan di Homer. Penting nggak maksud saya? Padahal kenyataannya nggak kayak gitu. Karena SMR butuh waktu yang lama untuk membangun. Itu dulu aja deh. Jangan biayanya dulu.
Tapi itu aja udah sangat 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 eh, panjang prosesnya. Belum tadi yang tadi perizinan dan nuklir sebagainya. Maksud saya gini, ketika kita memodelkan begini, ketika kita memaksakan nama SMR ke dalam Homer dan Homer tidak mempunyai SMR, betul kan? Tidak mempunyai model SMR, maka perlu ada cara apakah memang bisa custom generator itu mengatasnamakan SMR. Nanti kalau bisa dengan mudah, maka orang di Indonesia akan pakai SMR semua. Pakai Homer maksudnya. Akhirnya mengatakan, Indonesia siap SMR. Lah kapan? itu sangat problematik tuh nanti. Ya. Jadi jangan sampai nanti terbentuk opini di dunia akademik, di paper, bahwa Indonesia siap menggunakan SMR di semua data center. Padahal bukan begitu maksudnya kan? Bukan begitu kan maksudnya, tapi yang begitu yang akan tercipta. Itu akan timbul problematik nanti itu di dunia, di konteks akademik. Pada orang bertanya, mengapa Anda bisa mengatakan bahwa ini SMR di dalam modelnya Homer? Apa parametersnya? Nggak cukup dengan capex-nya, opex-nya, dan semua parameter Homer dibagi. Itu nggak cukup mewakili SMR. Nanti maksud saya ya? Ya, Pak. Nah, itu. Kalau hanya masukkan parameter ekonomi dan teknik, itu orang masih sulit mengatakan itu SMR. Karena SMR itu punya karakteristik sendiri. Artinya perlu argumentasi yang kuat dan perlu mungkin ya itulah pemodelan yang kuat bahwa ini memang patut dikatakan SMR. Jadi sebelum masuk simulasi ini aja Anda udah dua hal yang harus diasah lagi nih, gitu ya. Nah, saya khawatir ketika ini nanti bisa, oke lah, kita paksakan bisa sehingga Anda mengatakan bahwa di Kerawang siap pasang SMR. Benar nggak? Di paper kan terus begitu kan? Lalu masih sama lain yang ada di kampus-kampus lain, SMR kita pasang di Jakarta, di tengah kota, di Bandung, di Surabaya, bubar kita lagi caranya. Itu ya maksud saya. Itu akan menimbulkan kehebohan. Kan tadi tidak mudah memasukkan kata atau benda SMR ini ke dalam model Homer. Lain halnya misalkan Anda punya pembangkit, oke lah, misalkan yang di Homer nggak ada apa ya? Hampir ada semua, cuma nuklir power plant yang nggak ada. Ya kan? Nah, karena Homer juga berpikir nggak mudah memasukkan model SMR di sini. Kalau dia mau, dia bisa tuh SMR. Benar nggak? Tapi pasti ada reason tertentu kenapa Homer tidak memasukkan ini. Benar nggak? Kalau kita hanya masukin parameter ekonomi aja misalkan gitu, ya atau enggak keteknikan aja. Homer tidak melakukan, walaupun Homer bisa melakukan itu, tapi dia nggak mau karena problematik nanti ke depannya. Karena ini menyangkut infrastruktur yang lain, lahan yang lain, ya kan? Jadi walaupun small modular reactor, tapi itu nggak semudah kita ngatain itu kayak diesel generator, nggak bisa, ya. Nah itu yang mungkin saya ngelihat, bahkan Anda bisa kontak orang Homer tuh kalau gitu. Homer, bisa nggak saya pakai SMR di sini? Atau bisa aja tes mengatakan, kenapa Anda nggak memodelkan SMR di sini? Padahal kami membutuhkan ya, misalkan gitu. Jadi Anda tahu reasoningnya nanti. Oh, saya tidak menggunakan SMR di dalam model Homer karena ini. Karena kalau dengan mudah, maka orang akan di mana-mana pasang SMR, selesai itu urusan. Bener nggak? Itu jadi peluang problematik yang besar di dunia akademik ya. Karena kita simulation itu, orang mengatakan simulasinya nggak real. Bukan ya, simulasi memang nggak real, tapi tidak mendekati realnya. Padahal tujuan simulasi itu adalah mendekati realnya. Simulasi dibuat karena kita akan tahu bahwa kayak gini nanti hasilnya. 11-12 sama-sama realnya. Kan gitu tujuannya. Bukan bertujuan untuk sekedar melakukan simulasi. Enggak. Beda sekali itu. Ya. Jadi pesan saya itu, Saudara Diki, dua hal itu yang tadi krusial.
menurut saya. Idenya bagus, saya juga nangkep, tapi kita punya banyak catatan di situ akhirnya. Keterbatasan. Idenya bagus, ya, tapi Homer dipakai itu ada juga constraint-nya yang nggak bisa kita simplifikasi. Oke ya, gitu ya kira-kira ya. Hmm, Berarti Pak Eko, Ya, kalau misalkan saya masih mau menggunakan apa skenario yang ada SMR itu berarti bisa menggunakan software yang lain ya Pak kalau begitu? Nah, terus terang saya software yang lain saya belum punya pengalaman kalau pakai SMR ini. Mungkin Anda coba cek red screen, renewable energy T-nya juga teknologi kalau nggak salah itu ada software Tahu, paling tahu lama, red screen. ya. Itu model paling lama sebelum Homer muncul ada red screen. Apakah red screen mempunyai model SMR? Nah, itu boleh tuh. Kalau ada saya diceknya nanti aja, Ya, jangan saya sekarang. cek. Tapi di kepala saya langsung muncul Ya, red screen. Ada juga SAM, System Adversary Model. Itu buatan Nreal juga. Ini lahirnya setelah Homer. Nah, ini coba cek. Sam punya nggak? SAM ya? red screen nggak ada katanya Pak. Baru nggak ada. Ada. Nah, berarti ada sesuatu tuh. Bener nggak? Ada sesuatu nggak SMR itu nggak bisa dimodelkan begini. Padahal kalau dia mau, dia bisa. Tapi tahu konsekuensi simulasi tadi. Simulasi harus menunjukkan kedekatan dengan realitas. Bukan sekedar kita running doang. Gitu ya. Kalau sekedar running doang, wah. Nah, harga nuklirnya tuh lebih mahal lagi nanti karena demand-nya makin tinggi. Jadi semua orang sekarang menjadikan SMR solusi. Akhirnya demand-nya nuklir, demand-nya uranium pun naik. Nah, itu hal yang pasti. Jadi sebenarnya bukan solusi juga SMR. Gitu. Nangkap ya? Nah, Nggak Pak. mungkin BESS menurut saya itu lebih realistis karena harga BESS juga makin murah, kompetisi marketnya juga kelihatan tadi dynamic, artinya harga juga makin tumbuh walaupun sekarang Cina sudah tidak memberikan subsidi lagi terhadap pengembangan BESS di Cina. Jadi sekarang harga BESS itu naik karena udah nggak subsidized lagi dari pemerintah Cina karena udah mungkin udah kompetisinya udah sangat head to head gitu ya. Nah, itu mungkin lebih baik karena teknologinya udah di depan mata kita ya. Nah, mungkin nanti saya tahu Anda ingin mencoba mendapatkan keterbaruan, novelty. Itu bagus, cuma ya menguji ide itu memang harus begini. Ide harus diuji dengan orang-orang yang memang mengetahui bidang ini. Sehingga ide kita bisa ada batasannya. Yang lainnya saya nggak cek dulu ya, saya pikir tadi udah oleh Bu Sheila, tapi saya ingin menguji yang tadi dulu dan itu menurut saya ada sesuatu yang harus diperbaiki. Gitu ya, kira-kira ya. Nanti Baik. kalau ngobrol-ngobrol dengan saya juga boleh lah. Nanti Ya, kapan oke. saya terbuka dengan untuk diskusi walaupun dibimbing Prof saya akan bantu yang saya tahu gitu. Gitu Oke. ya sementara dari saya. Terima kasih Saudara Diki. Profit Ya, baik. silakan. Terima kasih Pak Eko. Ya. Baik, terima kasih Pak Eko, Bu Sela. Yang pertama mungkin terkait load ya. Silakan aja Dedi nanti menggunakan load dari Alibaba ya. Ya, Prof. Nah, nanti dari pertanyaan mereka berdua, saran saya kalau kamu pakai Homer itu kan desain supply pembangkitnya dan baterainya gitu kan. Bisa juga storage. Nah, itu nanti saran saya setelah dari pembangkit kan ke grid. Gridnya ke pelanggan gitu kan. Gak langsung dari pembangkit atau langsung dari pembangkitnya ke end user, nggak pakai grid. Langsung langsung ke end user, Bro. Eh, Mesti ada gridnya dong. Masa nggak ada kabelnya? oh, maksudnya oke. Ya, Prof. Iya kan? Nah, Karena kabelnya ada. Masa dari pembangkit kan nggak bisa. Ada konektif kabelnya. Nah, itulah nanti saya nggak tahu, nanti bisa minta bantuan Pak Eko Pusela. Kamu pakai grid quality-nya dengan katakanlah load tadi fungsi
fungsi apa tadi, fungsi detik atau fungsi menit, itu pakai singkal. Jadi interface antara pembangkitan dan user Hmm. Tingkal gitu. yang tadi ya. Iya, jadi antara itu kan memang kalau yang Gomer kan memang untuk desain daripada pembangkit gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga nanti yang terkait dengan pertanyaan Pak Eko tadi, di Homer lihat aja versi baru mestinya, yang saya tahu mahasiswa saya ada, electrolyzer sama fuel cell itu ada. Jadi tidak hanya pembangkit, ya, tapi electrolyzer itu masuk juga, hidrogen masuk juga di Homer sekarang. Nah, tapi gini, kamu cek aja nanti kalau masalah hourly, saya setuju kalau per detik dan seterusnya itu kamu pakai singkat. Kemudian lagi yang ditanya Pak Eko tadi, nah Teddy itu loh, SMR itu untuk data center, kamu jatuh dari langit atau kamu cari-cari di dunia? Hah? Eh, saya ada SMR tapi bukan untuk data center sih Prof yang saya baca. Nah ini saya share di sini aja, di Kairo. Ini ada SMR untuk data center, Amazon di Amerika, kemudian Oklo Iconic, kemudian dari Installcom itu. Nah kamu lihat, nah itu dikaji di pustaka. Oke. Iya, kamu kaji di pustaka. Ini saya googling SMR for data center di Google itu. Oh Banyak, iya, iya kan? tapi baru perencanaannya Prof ya maksud saya. Ya, nah itu maksudnya tadi, maksud Pak Eko, behind itu misalnya, kenapa negara buat perencanaan? Kan pasti ada alasannya. Hmm. Mungkin ya, apakah negara-negara itu sudah punya nuklir gitu, yang punya perencanaan itu. Mereka sudah terbiasa, kalau di Perancis itu nuklir biasa gitu kan. Mm-mm. Iya kan? Nah, apakah nanti lesson learn itulah kamu nanti bisa belajar, misalnya negara lain bisa pakai data center SMR itu untuk apa sih behind itu gitu. Nah, kalau iya mungkin bisa diadop, tapi mengkondisikan Indonesia jika gitu. Tapi kalau kamu mempertimbangkan kondisi sekarang Indonesia, tadi yang seperti Pak Eko katakan, itu kan bisa juga kamu misalnya nggak mungkin ya kamu bisa selain solar apa yang sifatnya adjustable atau dispatchable juga jika dia complementary dengan solar. Contoh ya, complementary biogas gitu. Itu kan bisa complementary, bisa mengurangi baterai karena dia bisa sewaktu-waktu tandem beroperasi kan. Kalau nggak ada solar bisa pakai itu. Hmm. Nah, kira-kira itu sebetulnya. Jadi cuma mungkin di narasinya itu nggak muncul gitu. Nah sehingga meyakinkan tadi misalnya jika kamu tetap pakai SMR atau tidak, itu pertimbangannya apa? Kalau SMR misalnya, beberapa negara itu seperti Kairo dan seterusnya itu seperti apa gitu. Iya kan? Kenapa dia? Kan mesti ada reasonnya. Di situ kan data center ya di Amerika dan seterusnya banyak juga. Di MIT itu banyak banyak orang yang pro nuklir juga di Amerika. Dulu sekretari energinya orang nuklir itu. Jawabannya Obama yang rambutnya gondrong itu. Gitu. Coba saran saya itu. Nanti tinggal gini aja. Kamu dalami lagi, perbaiki, nanti diskusi sama Pak Eko, Bu Sela gitu. Baik, baik Prof. Saya saintis terbuka ya. Nanti ngomong misalnya Pak Salo, Pak Eko ini ya kamu kalau mempertahankan. Kalau tidak saya ganti apa untuk ini kan kalau solar kan ada nanti. Misalnya kalau enggak ya grid kemarin kan. Kalau Hmm. enggak pakai ya kemudian pakai grid, virtual baterai gitu kan. Atau seperti Hmm. apa. Cuma jejak karbonnya lebih tinggi gitu kan. Tapi Kak, pertanyaan saya di negara lain, yang green premium itu berapa sih jejak karbonnya? Punya Hmm. enggak?
orang mau naikkan harga green premium, itu berapa jejak karbonnya? Nah, kamu tinggal nanti, Pak, di luar negeri green premium itu untuk misalnya katakanlah yang punya AI mana sih, perusahaan banyak kan? Itu dia mensyaratkan berapa? Sehingga nanti kita bersaing dengan negara company AI-nya misalnya mau install di Indonesia dengan headquarter-nya sama itu jejak karbonnya. Nah, itu kamu telisik lagi saran saya sehingga nanti, oh Pak, nggak perlu nuklir Pak. Karena kita perlu sedikit tambah renewable lagi, biogas misalnya cukup misalnya. Genset gas gitu, biogas. Atau yang lain gitu. Yang lebih nggak banyak tantangan aspek safety dan seterusnya. Tantangan sosial selain SMR. Tapi kalau misalnya SMR, argumentasi apa? Nah, kalau seperti itu kan Indonesia harus nyiapkan ini supaya bisa dengan negara lain sama bisa adopt SMR gitu. Ya, Ya, Prof. coba di itu Pak Eko. Terima kasih atas masukannya. Mohon nanti bantuannya untuk membimbing Dedi Dik, Diki Diki, ya Prof. kan. Diki, Prof. Namanya aja udah sering ketemu namanya lupa. Ya, Oke mohon Diki ya. bantuannya juga. Terima kasih Pak Eko, Bu Makasih, Sela. Prof. Prof, Ya, terima kasih, terima Pak kasih Eko, banyak. Ya, Bu Sela. Izin saya juga konsultasi nanti ya Pak Eko, Bu Sila, selain ke Profit. yes, saya terbuka sekali ya. Baik, baik, Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, Profit, Yuk. Ella, Saudara Riki dan Mbak Dia, kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga nanti bisa di follow up. Saya dan Bu Sheila insya Allah akan bisa membantu karena itu udah bagian dari tanggung jawab akademik. Yang penting kita semua bisa mendapatkan banyak manfaat dari sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Makasih, makasih Pak, makasih. Waalaikumsalam.